Kembali lagi bersama saya Aulia Khalqillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menghasilkan atau mengenerate bilangan Fibonacci atau deret Fibonacci. Dimulai dari dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Dimana untuk menghasilkan deret selanjutnya, itu merupakan proses penjumlahan dari kedua angka ini, yaitu penjumlahan 0 ditambah dengan 1 akan menghasilkan 1. Dan untuk menghasilkan deret selanjutnya, itu merupakan penjumlahan dari dua angka, yaitu 1 tambah 1. Akan menghasilkan 2. Begitu juga dengan seterusnya, 1 tambah 2 akan menghasilkan 3, 2 tambah 3 akan menghasilkan 5. Artinya, untuk menghasilkan setiap deret bilangan Fibonacci, itu merupakan proses penjumlahan dari nilai sebelumnya dengan nilai setelahnya atau nilai sesudahnya. Artinya, jika 0 ini merupakan nilai sebelumnya, dan 1 ini merupakan nilai setelahnya. Nah, yang akan menghasilkan nilai baru, yaitu nilai atau bilangan sama dengan 1. Nah, untuk proses selanjutnya, nilai 1 ini akan berubah posisinya menjadi nilai sebelumnya. Dan nilai 1 ini akan berubah posisinya menjadi nilai setelahnya. Dan seterusnya seperti itu untuk menghasilkan deret bilangan Fibonacci seterusnya. Lalu bagaimana algoritma untuk menerapkan prinsip ini yang akan digunakan ke dalam bahasa pemrograman? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menghasilkan deret bilangan Fibonacci itu dimulai dari dua angka, yaitu 0 dan 1, yang merupakan hasil penjumlahan dari nilai sebelumnya dengan nilai setelahnya. Maka di sini bisa saya tulis nilai awalnya itu adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Nah, untuk proses pertama atau untuk menghasilkan deret selanjutnya, ibaratnya ini atau misalkan collect untuk menghasilkan penjumlahan, kita jumlahkan kedua angka ini, 0 ditambah dengan 1, di mana X ini merupakan 0 dan Y ini merupakan sama dengan 1, akan menghasilkan 1. Nah, ini merupakan bilangan deret Fibonacci yang dihasilkan. Kemudian kita update nilai X-nya yang baru, yaitu sama dengan Y, dan nilai Y yang baru yaitu sama dengan collect. Seperti yang saya katakan tadi, nilai sebelumnya 0 ini, nilai sebelumnya ini akan berubah posisi menjadi nilai, maksud saya nilai 1 ini, bukan nilai 0-nya ya, nilai 1 ini akan berubah posisinya dari nilai setelahnya menjadi nilai sebelumnya. Maka nilai sebelumnya itu merupakan variabel di X. Dan dilakukan proses kedua untuk menghasilkan deret selanjutnya dengan proses yang sama, collect sama dengan X tambah Y, di mana X sekarang ini merupakan nilai X yang telah diupdate, yaitu sama dengan Y, di mana Y ini sama dengan 1 ditambah dengan Y, di mana Y ini merupakan sama dengan collect, di mana collect itu sama dengan 1, akan menghasilkan 2. Kita update lagi nilai X yang baru, dia akan bergeser secara terus-menerus sampai batas yang kita mau, yaitu menjadi Y, kemudian Y menjadi sama dengan collect.
di mana X sama dengan Y ini merupakan Y ini, Y yang di sini, ya, yaitu sama dengan 1, kemudian Y kolek ini adalah sama dengan 2. Maka bisa kita tulis untuk proses yang ketiga, kolek X tambah Y sama dengan X ini merupakan ini ya, sama dengan 1, ditambah dengan Y ini merupakan Y kolek sama dengan 2, akan menghasilkan 3. Kita update lagi, X sama dengan Y, kemudian Y sama dengan kolek. Begitu juga seterusnya sampai batas yang ke N, sampai batas yang kita inginkan. Batas yang diinginkan. Nah, bagaimana algoritma sederhananya? Seperti yang saya jelaskan tadi, kita mulai dengan 2 angka, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Karena kita memiliki batas deret yang kita inginkan, maka kita lakukan pengulangan do I dimulai dari yang pertama sampai dengan ke N katakan. Maka kita lakukan proses penjumlahan dari 2 angka yang awal, yaitu X sama Y, dengan variabel misalnya kolek X ditambah dengan Y. Maka ini akan melakukan proses penjumlahan, dan kemudian kita lakukan update setelah proses penjumlahan ini. Update-nya dilakukan untuk variabel X yang menjadi sama dengan Y, kemudian Y menjadi nilai yang baru, yaitu nilai dari kolek. Nah, proses ini akan berlangsung hingga batas N-nya telah terpenuhi. Nah, lalu bagaimana penerapannya ini ke dalam pemrograman? Mari kita lihat bentuk pemrograman dari deret bilangan Fibonacci. Ini merupakan program Fortran 95 untuk menghasilkan deret bilangan Fibonacci, di mana untuk menghasilkan deret bilangan Fibonacci seperti yang saya katakan dimulai dengan angka 0 dan 1, di mana angka 0 divariabelkan dengan X, kemudian angka satunya divariabelkan dengan Y. Di mana di sini kita akan menghasilkan deret bilangan Fibonacci sebanyak 10 kali atau sebanyak 10 data. Di mana untuk pengulangan pertama, data pertama di sini adalah 0, di mana di sini X sama dengan 0. Maka kemudian akan dilakukan penjumlahan antara data pertama dengan data kedua, di mana data pertama itu adalah 0, data keduanya adalah 1, Y sama dengan 1. Seperti yang saya katakan bahwa bilangan Fibonacci itu merupakan penjumlahan dari bilangan yang sebelumnya dengan bilangan yang saat ini. Artinya bilangan yang sebelumnya itu adalah 0, kemudian bilangan yang saat ini adalah Y sama dengan 1. Ini dijumlahkan akan menghasilkan sebuah nilai yang akan disimpan di variabel kolek. Kemudian nilai X-nya itu diupdate menjadi sama dengan Y. X sama dengan Y, artinya di sini X sama dengan Y-nya itu nilainya sama dengan 1. Kemudian nilai Y-nya juga diupdate menjadi nilai kolek, menjadi nilai yang hasil dari kolek ini, yaitu sama dengan 1. Kemudian dilakukan pengulangan untuk iterasi yang kedua atau looping yang kedua, atau untuk I yang kedua. Untuk yang I yang kedua di sini adalah X tadi adalah di sini 1. Nah, begitu juga dengan kolek. Kolek sama dengan X-nya itu sama dengan 1 dan ditambah Y juga sama dengan 1, akan menghasilkan nilai kolek itu sama dengan 2. Begitu juga seterusnya
proses pengulangan berlangsung hingga batas yang diberikan, yaitu sampai dengan 10 data. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini merupakan hasilnya, di mana nilai awalnya tadi adalah 0 dan 1 untuk bilangan Fibonacci seterusnya, maka 0 ditambah 1 akan menghasilkan 1, kemudian 1 ditambah 1 akan menghasilkan 2, kemudian 1 ditambah 2 akan menghasilkan 3, kemudian 2 ditambah 3 akan menghasilkan 5. Begitu juga seterusnya sampai batas data yang ditentukan, yaitu sebanyak 10 data. Mungkin demikian video kali ini. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.